Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak sebagai perisai rumah tangga, ibu-ibu yang sabda Nabi kita, surga berada di bawah telapak kaki kaum ibu. Saudara-saudaraku para kekasih Rasul, calon-calon penghuni surga semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang selalu menuntun, membimbing kita untuk menjadi pengamal-pengamal syukur yang tekun. Allah perintah yang demikian itu agar hidup kita menjadi sentosa di dunia, lalu di akhirat nanti menjadi bahagia. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Itulah manusia agung penghulu alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, pada pagi ini kita akan membahas tema tentang makna kekayaan di dalam Islam. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, apa itu kekayaan? Saudara-saudaraku sekalian, semua perolehan kita sebagai akibat dari kita mengeluarkan seluruh daya dan potensi yang kita miliki, baik dalam wujud materi maupun non-materi. Kekayaan-kekayaan yang kita miliki dalam bahasa lain disebut nikmat. Sementara nikmat dalam bahasa Arab artinya tambahan. Kita bisa mengukur seberapa banyak kekayaan atau nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita dengan mengambil takaran sebelum datang itu nikmat. Kita punya apa? Sementara agama mengajarkan kepada kita bahwa semua yang kita miliki ini milik Allah. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang kepada al-insan satu masa, hinum minad dahr, satu masa, satu periode waktu, lam yakun syai'am madhkura, yang pada masa itu, periode waktu itu, insan, semua manusia ini belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Karena dirinya belum ada, belum dilahirkan. Maka jangankan harta benda kekayaan yang kita miliki, diri kita ini pun bahagian dari nikmat. Karena sebelum ada diri kita, hanya ada orang tua kita. Begitu datang diri kita, tambahan itu nikmat. Sebelumnya nggak disebut. Hanya ada suami, hanya ada istri. Maka hadirnya nikmat harus disyukuri. Itu sebabnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah menantang kita, kalau kalian mau kalkulasi seluruh nikmat yang selama ini aku sudah berikan kepada kalian, kamu tidak akan bisa menghinggakannya.
Walaupun kita andalkan kalkulator komputer untuk mengkalkulasi nikmat Allah yang begitu banyak, kalkulator komputer akan macet. Nikmat Allah belum tuntas kita hitung itu. Belum tuntas kita hitung. Nah sekarang fungsinya apa? Pertama, nikmat atau kekayaan yang selama ini kita peroleh, dia harus menjadi instrumen syukur kita kepada Allah. Dia harus menjadi alat kedekatan diri dengan Allah. Di sini datang keberkahan nikmat. Hilang keberkahan nikmat kalau hilang fungsinya untuk dijadikan sebagai alat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu apa? Tuzidukum fi ta'ah. Semakin menambah ketaatan kepada Allah. Ketika belum punya cucu, datang cucu. Wah, tadinya tidak ada qobliyah, ba'diyah, harus qobliyah, ba'diyah juga. Nambah nikmat. Bagaimana mungkin fasilitas nikmat lebih kita terima dari Allah, tapi syukur kita lemah. Syukur kita lemah. Apalagi pakai kalkulasi-kalkulasi. Ini bentar lagi Jumat nih. Kemarin udah 50.000, sekarang berapa ya? 20.000 deh, 20.000 kurang jadinya, makin kurang. Padahal dikasih cucu, nambah lagi tuh, itu. Padahal ganti mobil harus nambah. Bagaimana mungkin fasilitas lebih kita terima dari Allah, tapi produksi ibadah kita lemah? Harus tambah. Malu dong sama Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam, surah An-Naml merekam itu. Allah berikan beliau begitu banyak nikmat. Bahkan sebagian nikmat yang Allah berikan kepada beliau belum sempat Allah berikan kepada manusia manapun sepanjang sejarah umat manusia hingga detik ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka tapi terhadap nikmat Allah yang begitu banyak, beliau tidak cepat lupa diri, lupa daratan, petantang petenteng, identifikasinya dalam kelas sosial. Aku yang paling ya, kalian harus ke sini, manut sama saya, manggil saya harus begini. Kalau enggak, gue kagak nyahut. Tidak. Beliau memberi respon. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Tuhanku. Secara rasional empiristik, ini karunia yang Allah berikan ada dalam penguasaan Sulaiman. Tapi ketika ditanya dari mana itu? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, sebagai ujian atas diriku. Aashkur am akfur. Akankah dengan karunia ini membuat aku menjadi hamba yang pandai bersyukur, sehingga diriku tiap hari semakin dekat dengan Allah? Karena efek dari syukur adalah makin dekat, nggak mungkin makin jauh. Am akfur, atau malah lupa diri, lupa daratan, bahkan
membangkang, mengingkari ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua kekayaan itu bersumber dari Allah. Bersumber dari Allah. Maka semua kekayaan bersumber dari Allah. Kita nggak punya apa-apa. Surah Fatir, surah 35 ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Semua manusia disadarkan oleh Allah. Dipanggil kemudian disadarkan oleh Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Semua manusia yang ada di Eropa, Asia, Afrika, sekaya-kayanya, berapa aset material yang dia miliki? Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua tetap fakir kepada Allah. Fakir. Fakir Pak, kita ini fakir. Kita ini butuh kepada Allah. Suka tidak suka, sadar tidak disadari, semua kita butuh sama Allah. Kalau keran O2-nya ditutup sama Allah, kita mau triliunan rupiah yang kita miliki bisa membeli gas, bisa membeli O2. Kalau ditutup sama Allah, kita kekeringan, habis kita. Hanya 5 menit habis semuanya. Dan semuanya gratis Pak. Coba kalau masuk ke rumah sakit Islam Pondok Kopi, ada problem di paru-paru, gasnya pakai bayar Pak. Masih belum cukup untuk nggak mau datang ke subuh, ke Az-Zumar misalnya. Masya Allah, Masya Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua fakir kepada, nggak punya apa-apa. Sementara, nih kalau dalam Ramadan, amil zakat punya kalkulasi-kalkulasi. Dalam At-Taubah kan ada 8 asnaf. Ranking nomor pertama itu fakir Pak. Fakir. Orang yang hidupnya lebih miskin dari orang miskin. Itu fakir. Punya pakaian kering di badan. Hari ini pagi ini dia sarapan tanpa berpikir nanti makan siang pakai apa, dia nggak bisa. Seketemunya aja. Itu fakir. Maka pintu rumahnya yang lebih pertama, lebih dahulu kita ketuk. Kita harus assalamualaikum. Kita prioritaskan lebih dulu. Baru kemudian menyusul miskin. Harus punya identifikasi yang peka. Nggak boleh main sama aja. Misalnya fakir 20 pintu. Miskin 80 pintu. Yang lebih dahulu didatengin pakai skala prioritas dari Allah. Fakir dulu. Fakir dulu. Karena cara paling cepat untuk mendapatkan, lebih cepat mendapatkan maghfirah, rahmah. Begitu banyak pembendaharaan dari Allah. Tangisan dia menjadi doa buat kita. Tangisan dia itu menjadi doa buat kita. Semua perbuatan-perbuatan baik hanya karena dia, begitu kita ketuk pintunya, lalu kemudian, subhanallah, subhanallah. Itu saja itu jadi doa buat kita, jadi zikir buat kita, berlipat-lipat. Jangan-jangan zikir kita habis sholat nggak diterima, zikir dia yang diterima, disampaikan kepada kita itu. Hanya karena kita punya instrumen dekat dengan Allah, ada harta. Rumah dia yang lebih dahulu diketuk pintunya. Jangan main sliver aja tuh, gak boleh. Apalagi pakai nepotisme. Oh Pak RT ini kasih nama sekian. Begitu diidentifikasi, gak layak mendapat. Gak boleh itu, gak boleh. Republik ini udah jelimet deh dengan nepotisme. Dengan topeng-topeng. Kita udah bosan dengan topeng-topeng tuh. Dan harus segera diakhiri topeng-topeng yang ada. Itu.
Dan kita semua status baku kita di sisi Allah secara tauhid. Secara tauhid ya. Secara tauhid. Di sisi Allah status baku kita, primer kita, itu fakir Pak. Gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Dulu waktu lahir kita bawa apa? Yang hari ini jadi sarjana, emang dari lahir sudah dibawa? Enggak. Enggak punya apa-apa. Fakir kita Pak, fakir. Kalau udah kayak begini, sujud enggak mau cepat-cepat bangkit dari sujud Pak. Kenapa? Kita enggak punya apa-apa. Enggak punya modal apa-apa. 0, 0. Makanya betul respon Nabi Sulaiman tadi. Hadza min fadli Rabbi, dia lebih besarkan Allah daripada membesarkan perilaku dia. Karena ilmu dia, pengalaman dia, skill dia, maka kemudian punya apa-apa. Itu. Udah. Kadang-kadang kita suka membandingkan, ini punya Alphard, dulu pantas kan dia kuliah di ITB. Kalau ini punya Avanza, pantas dulu kuliahnya di Pancasila. Namanya juga Pancasila katanya. Kita suka membuat komparasi-komparasi yang semu kayak begitu tuh. Sementara kita sendiri nggak bisa berbuat apa-apa. Ya ayyuhan, kita disadarkan oleh Allah, bukan hanya orang beriman, semua manusia. Dari sudut dunia ke sudut dunia yang lain. Antumul fuqara'u ilallah. Ini pengumuman penting dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah, dia yang maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya itu artinya dikasih aqua. Misalnya di dus aqua ini ada 18 botol. Dibagikan nih ke satu nih ke saya. Berarti berkurang menjadi 17 botol. Dibagiin semua, habis itu dusnya. Isinya tuh habis. Al-Ghaniyyu, maha kayanya Allah itu berbeda. Dikasih ke makhluk enggak berkurang. Enggak berkurang, Pak. Enggak berkurang. Pak Ustadz, matematisnya berkurang. Iya, matematis Allahnya enggak berkurang. Itu. Allahu Akbar. Pernah mungkin saya sampaikan di sini. Allah itu mencipta 100 rahmah. 100 rahmah. Kasih sayang. Diturunkan ke muka bumi 1 rahmah. Disimpan di sisi Allah 99 rahmah. 1 rahmah ini dikonsumsi oleh semua makhluk. Bukan hanya manusia saja Pak. Semua makhluk yang kelihatan, enggak kelihatan. Mulai dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai kiamat. 1 rahmah itu enggak habis-habis Pak. Enggak habis-habis dikonsumsi oleh manusia. Oleh semua makhluk. Sampai begitu meratanya rahmah yang Allah tebar ke muka bumi. Seekor harimau yang punya insting yang begitu luar biasa ketika menemukan mangsanya. Tapi di sela-sela itu ada ruang kosong berisi cinta kepada anak. Maka harimau sekejam apapun sama anaknya dia sayang. Karena stok 1 rahmah yang Allah turunkan ke muka bumi. Seekor ayam betina, ketika ada burung melintas di atasnya, cepat-cepat dia kasih isyarat kepada anak-anaknya, dikembangkan sayapnya, memberi isyarat kepada 6 ekor anaknya, cepat-cepat berlindung di balik sayap, didorong oleh 100 rahmah yang Allah turunkan itu. Dan sampai kiamat rahmat itu enggak pernah selesai, enggak pernah habis.
Maka jangan pernah menggerutu, jangan pernah suuzon, jangan pernah suuz negative thinking kepada Allah. Aduh, Allah itu luar biasa. Maka Al-Ghaniyyu, maha kayanya Allah, nggak pernah habis-habis pembendaharaannya. Tiba-tiba ada pengumuman dari aras, tidak ada, ditiadakan hari ke akhirat. Surga neraka sudah lenyap, Allahnya bangkrut. Enggak. Tidak, saudara-saudaraku. Enggak. Al-Hamid, maha terpuji. Ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebetulnya ada saudara kita diwafatkan oleh Allah pada iman dalam posisi yang sangat berkelas. Kita nggak perlu ngucapin innal istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus ngucapin alhamdulillah pada posisi iman yang sangat berkelas. Tapi kalau iman yang standar, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya apa? Kita tahu, oh iya gilirannya. Giliran saya belum, berarti saya harus kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya nih. Itu. Pak Ustadz kok baca alhamdulillah? Iya. Telusuri tafsirnya lebih jauh. Segala puji bagi Allah. Masya Allah. Alif lam pada kata hamdulillah itu alif lam lil istighraq. Alif lam yang mencakup segala-galanya. Sehingga tidak ada satupun yang datang dari Allah yang tidak mengandung keunggulan dan itu layak mendapat pujian dari Allah. Gak ada yang gak ada. Pak Ustadz, ini kan wafat. Iya, Rabbil Alamin. Itulah cara Allah mendidik alamnya, membangun keseimbangan pada dirinya. Makanya COVID kemarin itu bumi sedang membersihkan dirinya. Itu cara Allah. Coba bayangin. Ketika pohon mati, tumbang, lalu tidak ada makhluk yang dicipta oleh Allah menghancurkan batang-batangnya, ranting-rantingnya, buahnya, semuanya. Sehingga menjadi hancur jadi tanah. Kalau enggak ada yang dicipta oleh Allah, kayak apa? Bayangkan hari ini, ada pakar bernama Colin Clark. Dia berasal Amerika. Beliau mengatakan, waktu itu saya baca bukunya tahun 2000. Kata beliau, nanti tahun 2015 penduduk dunia 7 miliar. Sekarang udah 7 miliar lebih. Tahun 2025 penduduk dunia udah 15 miliar. Tapi kata beliau, persediaan sumber daya alam yang disiapkan oleh bumi hanya sanggup mengkonsumsi manusia antara 15 sampai 20 miliar. Artinya terjadi ledakan penduduk di mana-mana. Bayangkan kalau tidak ada metode wafat. Tidak ada hukum maut yang Allah konsepkan untuk kita, terutama manusia. Kayak apa itu? Kita bisa bayangkan mulai dari Nabi Adam sampai dengan detik ini manusianya masih ada. Akan terjadi ledakan penduduk yang sangat luar biasa dahsyatnya. Tiongkok saja sekarang udah ketar-ketir, gimana? Makanya sekarang bukan ekspor komoditis barang dan jasa Pak. Ekspor manusia dan paling empuk Indonesia sekarang nih. Indonesia sekarang nih. Coba ke Soekarno-Hatta malam-malam. Itu. Lagi pusing dia.
Di sini ada bontotnya saking baiknya. Oh, itu kami terima Pak, kami terima. Kalimantan masih kosong Pak. Kalimantan masih kosong. Maka yang ukur tanah bukan BPN Pak sekarang. Polres, Polsek, Polres, Polda, semua punya mereka sekarang. Keponakan saya, dia orang hukum. Kerja di perusahaan itu juga. Dia tahu betul kayak apa. Kita ini letoy, nggak bisa. Kayak kita ini bukan tuan rumah. Itu. Miris kita hari ini. Itu. Nah, kalau andai kata tidak ada metode dari Allah untuk menghancurkan semua, untuk mematikan kita. Tidak ada proses regenerasi, tidak ada proses kaderisasi. Stuck bumi ini. Dunia ini tidak ada dinamika. Maka betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak ada yang buruk dari Allah. Buruk dari kita, kacamata kita, hanya karena keterbatasan standar yang kita tetapkan untuk mengatakan itu buruk. Padahal semuanya terbaik dari Allah buat kita. Makanya ada ayat, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu menganggap itu buruk, tapi terbaik dari Allah untuk kamu. Dan boleh jadi kamu menganggap itu baik, tapi itu enggak baik dari Allah buat kamu. Radar hati menjadi penentu. Nggak boleh diem nih, radar hati menjadi penentu. Bukan akal Pak. Banyak bulusnya kadang-kadang kalau kita. Dia harus dari sini nih, hati. Ada furqan. Ada aset yang sangat mahal dari Allah. Furqan, kekuatan pembeda. Ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ini halal, ini haram. Kita jadi sensitif untuk itu. Karena kita ingin bekerja sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aset furqan itu aset yang sangat mahal. Jadi kita ini fakir Pak. Fakir Pak. Sujudkan 2 kali tuh. Sujud pertama itu sujud kesadaran akan dari mana kita berasal. Dari mana kita dicipta. Dari mana kita diproduksi oleh Allah. Sadari. Kalau bisa lamain. Lamain. Kalau belum ketemu, usahakan supaya ketemu. Dan kalau pintunya sudah kebuka, sujud keduanya itu sujud penghambaan diri secara total. Lamain Pak, lamain. Dekatkan diri kepada Allah. Lamain. Karena kita nggak punya aset apa-apa. Pak Ustadz, aku punya badan, punya tubuh, cantik, gagah, luar biasa. Iya, kegagahan, kecantikan bisa dipertahankan sampai kapan? Sampai kapan? Lihat rambut kita tuh. Tadinya kan 1 warna. Saya juga sudah mulai 2 warna. Dan itu biasa-biasa aja. Nggak usah sibuk, nggak usah, aduh gimana ini, aduh gimana. Nggak usah. Ini proses alamiah kita. Ayo. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa-siapa saja yang kami panjangkan umurnya secara kuantitatif, nunakkishu fil khalq, akan terjadi hukum sunnatullah pada dirinya. Ada takdir diberlakukan Allah pada dirinya. Kami kurangi nikmat yang ada pada dirinya secara kualitatif sedikit demi sedikit. Saking sedikit demi sedikit sehingga kadang yang bersangkutan tidak merasa bahwa sedang terjadi perubahan frontal pada tubuh biologisnya. Afala ya'qilun, di ujung ayat ini harusnya menjadi catatan besar kita. Kenapa kamu tidak mengakal? Kenapa kamu tidak menalar terhadap seluruh proses perubahan yang ada pada tubuh biologismu yang mengantar kamu untuk insyaf dan sadar
pentingnya mempersiapkan diri seiring dengan perubahan fisik yang ada pada dirimu. Pak Ustadz, tubuh saya kan milik tubuh saya, milik diri saya. Iya, itu pinjaman dari Allah, pinjaman. Kalau tubuh kita milik kita, berarti jantung milik kita toh? Milik kita. Pada saat tidur, dia tidur enggak? Kalau begitu bukan milik diri kita. Dia tetap bekerja buat diri kita. Yang kata para dokter ahli jantung, satu menit itu sekian banyak denyut jantung tuh. Kita tidur 6 jam, berapa menit? Allah tetap bekerja buat kita. La ta'khudhuhu sinatun. Ayo, ini tauhid. Ini tauhid, Pak. Ini tauhid. Allah tetap bekerja untuk kita. Kalau begitu, syukurnya pakai subuh kayaknya nggak cukup. Ayo bangun lebih pagi lagi. Bangun lebih pagi lagi. Kenapa? Karena kita dibangunin lagi sama Allah. Dan jantung masih berfungsi buat diri kita. Semua dalam kendali Allah. Bukan dikasih otoritas untuk kita ngendaliin. Enggak ada sama sekali. Paru-paru? Enggak ada. Ginjal? Enggak. Lambung? Enggak. Semuanya dari Allah. Kalau begitu benar fakir betul. Antumul fuqara'u ilahu. Udah kita enggak ada apa-apanya. Kita enggak ada apa-apanya. Kalau begitu banyak banget ya nikmat yang boleh jadi sudah kita syukuri. Atau boleh jadi sekian banyak nikmat yang sudah atau sekarang ini ada dalam dalam genggaman tangan kita, tapi belum kita syukuri. Sementara Allah baik betul, kadang belum sempat kita minta, tapi udah dikasih sama Allah. Udah dikasih sama Allah. Kita minta supaya ganti mobil, tapi dalam kondisi sakit, kata Allah, kamu butuh disembuhin. Bukan mobil. Maka kemudian dikasih sehat sama Allah. Habis sehat, nagih sama Allah. Kadang-kadang tuh manusia tuh. Nagih, ya Allah belum, ya Allah belum. Padahal udah diganti dengan yang lebih baik. Sehat. Allahu Akbar. Makanya kalau udah kayak begini Pak, syukur itu gak pernah berhenti. Dan ini yang diharapkan dari Allah dari kita. Syukur gak boleh berhenti. Kita kadang-kadang dimomentumkan. Ultah baru syukur. Anak ujian baru lulus ujian baru syukur. Menang tender baru syukur. Dapat bonus banyak baru syukur. Memang. Kita kadang-kadang begitu. Padahal setiap menit, setiap detik, bahkan lebih kecil dari detik, syukur kita harus tetap naik terus. Itu yang kemudian rahasianya ditangkap oleh iblis. Kerjaan dia tiap hari adalah bagaimana supaya melumpuhkan syukur kita kepada Allah. Karena yang diminta dari Allah dari kita adalah apa? Syukur kita. Syukur kita. Ungkapan terima kasih. Sehingga ananiah kita itu menjadi tenggelam. Keekhwan kita. Gue-nya kita itu menjadi hilang. Karena penuh syukur kepada Allah. Ngalir terus. Makanya iblis kekeh melumpuhkan syukur kita. Itu nggak gampang menyerah Pak. Ogah menyerah Pak. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim
Sungguh benar-benar aku akan datangi mereka, iblis dan seluruh bala tentaranya, syaitan-syaitan baik jin dan manusia itu, kami akan datangi mereka dari depan mereka. Wa min khalfihim, belakang mereka. Wa an aimanihim, kanan mereka. Wa an syama'ilihim, kiri mereka. Wa la tajidu aktsaruhum supaya tidak banyak di antara manusia yang bersyukur kepada Allah. Ditempuh lewat depan, tetap syukur. Lewat belakang, tetap syukur. Dia enggak menyerah, Pak. Dia masuk lewat kanan. Baru lumpuh syukur kita. Muncul keakuan gue gitu loh. Kena deh kita. Kena. Kadang-kadang kita bisa menjaga keikhlasan kita. Infak yang kita keluarkan 10 tahun yang lalu. Ketika sudah menjadi masjid. Datang cucu. Kayak masjidnya cakep amat. Tuh kakek naik. Jatuh itu. Jatuh. Ditungguin tuh. Jadi memang didiklat dulu sih. Nunggu timing yang pas. 10 tahun. Jatuh itu. Akhirnya gak ada apa-apa ketika ditimbang di mizannya Allah tuh. Gak ada apa-apa. Kosong. Kosong. Ringan. Padahal kita duga ada itu. Ada. Makanya walaupun kita sudah di dalam Az-Zumar, bukan berarti kita dalam posisi aman, Pak. Enggak. Istiqomah itu yang menjadi penentu. Ikhlas kita istiqomah apa enggak. Ketawaduan dalam kalbu istiqomah apa enggak. Itu yang jadi penentu, Pak. Begitu keluar dari pintu, kita masih tetap menjaga itu apa enggak. Rahasia ini yang kemudian dipegang oleh iblis, oleh syaitan, sehingga lumpuhin. Sebab kalau enggak, ini Az-Zumarin udah full nih. Soft dari depan sampai ke belakang, keisi semua. Luber sampai keluar, sampai ke bawah, ke lapangan. Kenapa? Semuanya takut. Digelincirkan oleh iblis, oleh syaitan. Makanya wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ngikutin tipu daya syaitan, ajaran-ajaran syaitan, ideologinya syaitan, cara berpikirnya syaitan, tipu daya syaitan. Karena itu musuh yang nyata bagi kamu, musuh. Tapi kalau kita benci sama sesama kita, nggak boleh lebih dari 3 hari. Masih ada. Tapi kalau syaitan itu permusuhannya abadi, Pak. Abadi. Maka nggak boleh toleransi. Nggak boleh toleransi. Suatu saat Rasul nyuruh kepada Ibnu Abbas untuk ngebaca Al-Quran. Lah, ya Rasul, engkau saja suaramu lebih enggak, kamu baca. Ibnu Abbas ini rupanya cerdas. Dia baca surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 168. Yuhalladzina amanu, wahai ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi ini ayatnya global, semua manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kulu, makanlah. Mimma, dari apa-apa saja, fil ard halalan thayyiba, yang halal dan ditoyibkan.
Lalu kemudian disambung, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti tipu daya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena dia musuh yang nyata bagi kamu. Musuh, Pak. Musuh. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas interupsi. Ini juga cerdas nih. Nangkep langsung isyarat ayat ini. Dia mohon sama Allah, sama Rasul. Ya Rasul, ya Rasul. Mohon doakan kepada Allah agar aku termasuk orang yang doanya cepat diijabah. Karena ini sahabat insaf, sadar betul. Kalau mengkonsumsi makanan minuman yang haram, tertutup peluang untuk diterima doa. Ibadah-ibadah enggak diterima. Karena apa? Kita lagi temenan sama setan, dekat sama setan, gimana mau dekat sama Allah? Pada saat itu Nabi menjawab, ya Sa'ada, wahai Sa'ad, atib mat'amaka. Perhatikan makananmu, minumanmu. Jadi Nabi ngasih resepnya kail, bukan ikan. Atib mat'amaka, perhatikan makanan minumanmu. Karena aku gak bisa ngontrol, ini halal, ini haram. Enggak, kamu sendiri yang tanamkan kedewasaan spiritualmu agar punya furqan, bisa membeda. Bisa membeda. Aku di rumah, kamu di rumahmu. Aku gak bisa memberikan. Kamu yang punya kedewasaan, kecerdasan untuk bisa punya furqan seperti itu. Takum mustajabad dakwah. Nanti kamu termasuk orang yang doanya diijabah oleh Allah. Kalau enggak, syaitan datang banget. Pintu-pintu dalam diri kita kebuka, syaitan welcome, ayo selamat datang. Kita jadi makin jauh dari Allah, makin jauh dari Allah. Akhirnya nggak bisa syukur kepada Allah. Nggak bisa syukur. Syukur kalau dalam konteks makan kan harus doa dulu. Makannya juga sampai habis. Nggak boleh nggak habis. Sampai habis. Karena mubazir itu teman syaitan. Hati-hati, makanya ambil nasi, ambil makanan. Seporsi kita nggak boleh petantang-petantang. Semuanya deh, semuanya. Begitu dimakan, keburu kenyang. Aduh, mubazir. Kita jadi teman syaitan. Hati-hati. Hati-hati. Agama itu punya standar yang nyata. Al-halalu bayyin wal haramu. Standarnya sudah nyata. Ayo ngaji. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Pak Ustadz, kalau syukur pakai harta, kalau syukurnya harus pakai harta. Maka kalau harus punya gaji dulu, punya uang dulu, punya tabungan. Oh enggak. Syukur dilihat dalam konteks yang lebih holistik, lebih menyeluruh. Suatu saat, satu pengalaman hidup bersama Rasul yang paling indah menurut ibunda kita Aisyah. Suatu saat, ketika bangun, lagi sholat. Lagi sholat lagi. Itu. Dapat rokaat pertama tahajud, kaki udah bengkak, Pak. Itu rokaat pertama doang tuh, kaki sudah bengkak. Kalau kita kaki bengkak karena asam urat. Itu, asam urat kumat. Udah 9, aduh, udah 9. Harusnya kan 7 batas akhir, tahu-taunya 9. Gimana nih? Pantas bengkak. Akhirnya kulhu sama inna a'toinakal kausar. Itu. Mbok ya jangan begini amat ya Rasul. Kan sudah dapat tiket surganya. Terpelihara dari dosa. Rasul jawab santai aja tuh. Karena enggak ada tuh, gue, enggak. Afala uhibbu ana abdan
syakura. Apakah aku tidak senang digelar Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur? Allahu Akbar. Allah, beliau itu segala-galanya, Pak. Insan kamil, itulah Nabi yang karena itu mendapat mandat, tugas penting, tugas besar yang luar biasa dahsyat dari Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menebarkan ajaran-ajaran ke seluruh alam semesta. Rokaat pertama sudah bengkak, Pak. Gimana kalau rokaat 7 lagi? Kayak apa? Gimana kalau tambah witir? Kayak apa kakinya itu? Tapi beliau tetap, afala uhibbu an abdan syakura. Apakah aku tidak senang digelari Allah sebagai hamba yang pandai Jadi salat itu instrumen syukur kita juga kepada Allah. Ungkapan syukur kita kepada Allah. Jadi kalau nggak punya gaji, hari ini masih belum kerja, bukan berarti berhenti syukur, belum saatnya syukur. Tidak, syukur terus dengan salat kita. Syukur terus dengan zikir kita. Syukur terus dengan melakukan pendekatan terus kepada Allah. Maka materi atau kekayaan bukan hanya kekayaan jasmani, materi. Enggak, non materi pun kekayaan, Pak. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perspektif yang berbeda menilai atau memaknai kekayaan yang sesungguhnya, yang hakiki. Itu bukan kaya harta, Pak. Laisal ghina an kathratil arat. Wahai umatku sayang, yang dinamakan kaya bukan kaya harta. Punya rumah gedung, mobil sejumlah keluarga, di belakangnya ada kolam renang, di sampingnya ada mini golf, punya kafling tanah di mana-mana, aset bukan saja di dalam negeri, di luar negeri berseliweran. Udah bukan miliaran lagi, triliunan. Walakinnal ghina, akan tetapi hakikihnya kekayaan itu ghinan nafs, kaya jiwa, kaya iman, Pak. Kesadaran spiritual bahwa kita punya Allah, bahwa kita punya Rasul, bahwa kita punya Al-Quran. Ini kekayaan sejati, Pak. Punya segalanya, tapi nggak bisa baca Quran. Kita miskin, Pak. Kita miskin. Punya segalanya, kemana-mana serba mudah, serba gampang. Tapi sulit mewujudkan ayat-ayat Allah dalam sikap dan perilaku. Kita miskin, Pak. Kita miskin demi Allah. Kita miskin. Makanya saudara-saudaraku sekalian, jadi memahami kekayaan saja, kekayaan materi belum cukup. Karena apa? Kata Rasul, sejatinya kekayaan itu bukan kaya materi, kaya jiwa, kaya jiwa. Semua perangkat-perangkat jiwa itu yang membuat kita kaya, Pak. Itu yang membuat kita kaya. Yang menjamin kekhusyuan dalam salat kita itu kaya banget. Yang menjamin kedekatan kita itu kaya banget. Walaupun kitanya sedikit, kemana-mana pakai angkot, kita paling kaya, Pak. Makanan jiwa itu apa? Makanan jiwa itu Al-Quran. Maka kekayaan Allah yang luar biasa sering kita lupakan. Al-Quran. Al-Quran. Imam kita baca surah Ar-Rahman. Nikmat pertama yang diungkap oleh Ar-Rahman apa? Apa yang diungkap oleh Allah dalam surah Ar-Rahman itu? Allamal Quran. Al-Quran.
Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena di hari akhirat nanti, di kiamat nanti, dia menjadi syafaat bagi pembacanya. Kenapa? Ada kekuatan yang sangat luar biasa, ada rahasia yang perlu kita ungkap. Ayo, jadi pembendaharaan kekayaan kalbu kita, jiwa kita. Baca koran, baca medsos, apa manfaatnya? Banyak yang hoax. Hari ini banyak yang jualan hoax. Karena banyak yang jualan supaya bisa mendapatkan sesuatu. Padahal hoax. Kita punya Al-Quran, Pak. Dari awal sudah nantangin kita semua. Hadirkan yang semisal dengan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran 114 surah, ayo hadirkan juga 114 surah. Enggak ada sepi. Karena yang ditantang bukan hanya manusia, jin juga. Langit juga sepi. Langit juga sepi, Pak. Enggak ada yang buka front terbuka nantangin Quran. Quran turunin 10 surah. Masih sepi juga bumi dan langit. Enggak ada yang nantangin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surat, satu surah saja. Hari ini sampai kiamat enggak ada yang nantangin, baik dari langit maupun bumi. Enggak ada yang bisa nantangin. Ini Quran, Pak, Quran. Maka enggak layak kalau satu hari kita enggak baca, Pak. Enggak layak. Ada sesuatu yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran. Bagaimana dia berfungsi sebagai hudan untuk diri kita, furqan untuk diri kita. Kalau andai kata kitanya sendiri enggak baca, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, atau nunggu Ramadan dulu baru baca. Ya Allah. Padahal inilah kekayaan Allah yang Allah sampaikan untuk kita. Umat yang dipercaya sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umat istimewa, pilihan. Nikmat pertama yang dibocorkan Allah sebagai kekayaan Allah, Allamal Quran. Maka khairun nas man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak 3, kalau enggak 3-3-nya cukup 1 aja. Cukup 1 saja. Di akhirat nanti, dia diberi kesempatan oleh Allah untuk menyelamatkan 70 orang yang dia sendiri yang manggil. Dia sendiri yang manggil, bisa temannya, bisa dia sendiri yang manggil. Karena keistimewaan Al-Quran. Sementara kita masih bangga Alphard kita, mobil kita, ganti tiap tahun. Sementara kita nggak bisa ngaji. Padahal kekayaan yang paling hakiki itu kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa nomor pertama Al-Quran. Saudara-saudaraku sekalian, sebagai penutup surah Ar-Ra'd. Ustadz, mohon kalau bisa dibaca Ustadzku. Surah Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'anan. Supaya tahu bagaimana Al-Quran untuk diri. Hulu ledaknya luar biasa dalam tanda petik. Walau anna Qur'anan. Ar-Ra'd. Oh ya.
Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 32. 31. Ayat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. Ya, sampai di situ. Dibaca ayat artinya saja, Ustaz. Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau orang-orang sudah mati dapat bicara, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran, Pak. Ayo pahami dengan keimanan, Pak. Masukkan dalam kalbu. Inilah makanan jiwa kita yang paling primer. Dan karena itu Allamahul Bayan. Ar-Rahman. Yang kedua, Allama Ar-Rahman. Dia yang maha penyayang. Itu pembuktian nikmatnya. Yang pertama, Allamahul Bayan. Dan ketika kita dekat interaksi dengan Al-Quran, kekuatan Al-Quran itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Sujirat bihil jibal. Au quti'at bihil ard. Au kulliba bihil mauta. Gunung dengan bacaan itu, gunung-gunung bisa hancur. Bumi bisa terbelah. Terjadi gempanya, bukan gempa lokal, Pak. Sak bumi gempa. Hancur-hancuran. Bacaan Al-Quran itu, Pak. Au kulliba bihil mauta. Orang yang sudah mati bisa bicara. Itu Al-Quran. Mau apa lagi? Dan itulah makanan jiwa yang paling primer yang mestinya harus kita asupi terus. Jadi kalau kita nggak sarapan pagi, nggak makan siang, lapar, kita biarkan jiwa kita sepi dari Al-Quran tanpa membacanya, lapar terus, Pak, lapar terus. Maka jangankan tangan, jangankan kaki, jangankan perilaku hidup kita yang lain. Konsep-konsep yang diformat oleh akal kadang-kadang maksiat. Kenapa? Karena jiwa Quran kita belum masuk. Belum masuk. Ini puncak kekayaan, Pak. Puncak dari kekayaan. Al-Quran, Pak. Al-Quran. Maka kalau punya, misalnya udah terlambat, anak sudah pada kerja, udah punya anak, cucu, Pak, programin. Jangan banggain aja kalau ada reuni, cucu saya sudah 5. Kalau ada yang masih 3, gue 5 dong, 5. Itu. Ayo, Pak, dari 5, dari 3, dari 1 saja. Supaya bisa nyelamatin kita di akhirat, Pak. Nyelamatin kita di akhirat. Al-Quran, Pak, Al-Quran. Kalau bisa bikin program 1 hari 1 juz. Ya Allah, keren banget, keren banget. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum ditutup kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, bismillah Ustaz. Tadi terkait dengan pengertian daripada orang fakir. Jadi orang yang memang hanya menggunakan pakaian yang melekati badan saja gitu ya. Bila kita ambil ke zaman sekarang mungkin untuk menemukan orang seperti ini sangat jarang gitu ya. Orang yang fakir dengan keadaan yang seperti itu. Beda dengan zaman dahulu mungkin yang pakainya cuma satu itu aja gitu ya. Jadi mungkin untuk menilai seseorang fakir itu bagaimana untuk saat ini gitu. Karena kalau memang kita lihat zaman sekarang itu pakaian tuh udah memang mungkin satu orang tuh satu lemari satu gitu istilahnya ya. Sekalipun itu orang yang memang tidak punya gitu.
Iya. Beda dengan orang yang zaman dahulu gitu. Iya, Apakah betul. ini termasuk orang fakir atau memang dalam kategori miskin saat gitu? Kalau memang Iya. kita lihat dari segi keadaan yang saat ini gitu. Iya. Makanya Amil harus punya kecerdasan, kepekaan sosial. Jadi jangan 1 minggu atau 3 hari menjelang dibuka zakat, baru kemudian dibentuk badan amilnya, panitianya. Jangan, sebelumnya. Kalau bisa sebelum Ramadan. Supaya apa? Dia udah mulai identifikasi tuh lingkungannya. Kalau di komplek kita nggak ada, dia udah keluar tuh. Dia udah keluar. Dan ditulis namanya, alamatnya. Supaya apa? Dimasuk. Ayo musyawarah. Aku punya temuan ini. Kalau saya melihat begini. Saya dapat data dari tetangganya seperti ini. Seperti kayaknya dia layak menjadi fakir tuh. Kalau susah nyari di Flores banyak Pak. Banyak. Sebab kalau Al-Quran punya standar seperti ini artinya sampai kiamat kategori orang seperti ini tetap ada Pak. Tetap ada. Gak mungkin, enggak, Al-Quran itu bukan matanya buta Pak. Allah yang bikin. Pasti punya standar, pasti ada. Dan kalau ketemu itu harus bersyukur Pak. Harus bersyukur. Kenapa? Itu standar pertama. Standar pertama dari Allah langsung. Itu. Yang ketiga baru amil tuh. Jangan amil duluan ngambil. Wah, nggak boleh. Supaya apa? Kerjanya biar profesional. Kasih spirit tuh. Menjadi spirit. Karena kerjanya bukan sederhana Pak. Buat identifikasi itu luar biasa. Maka bikin panitianya jangan 3 hari. Jangan. Sebelum Ramadan. Dan harus punya mata sosial yang sangat tajam. Peta sosial yang luar biasa. Nanti tahun ke depan kita punya evaluasi. Oh sekarang bukan fakir lagi, dia udah miskin. Kenapa? Kita punya data yang kuat. Data yang kuat. Begitu 5 tahun ke depan bukan miskin lagi. Nggak perlu lagi kasih zakat misalnya. Karena kita punya catatannya. Kita punya catatannya. Begitu datang lagi ada peningkatan. Ada progres yang bagus. Dari sisi ekonominya misalnya. Itu. Makanya saudara-saudaraku sekalian, Allah itu luar biasa Pak. Luar biasa. Kitanya sendiri yang ayo sesuaikan diri kita. Sesuaikan diri kita. Itu. Bismillah Pak. Bismillah. Mudah-mudahan Az-Zumar nanti punya kecakapan, punya kecerdasan, punya kepekaan yang lebih sensitif. Untuk ayo ini fakir nih kayaknya nih. Tanya sama tetangga. Tanya sama lingkungannya, tanya sama RT-nya. Itu. Tapi juga jangan juga. Kadang-kadang itu paman gue. Akhirnya dikasih. Iya bener Pak, fakir Pak. Padahal bukan fakir. Karena pamannya. Itu. Ada lagi barangkali? Bangga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak? Makanan jiwa dan makanan ruh gitu. Keren banget Pak. Makanan jiwa sama ruh apakah sama? Waduh. Iya, pertama kita harus bedain dulu apa itu jiwa dan apa itu ruh. Itu. Jiwa itu wadah. Ruh itu yang mengisi wadah itu. Itu, yang mengisi wadah itu. Yang seringkali kegencet, gak keluar potensinya. Karena kita selalu memperturutkan nafs yang isi dasarnya fujur dan takwa. Lebih banyak fujurnya daripada takwa. Sehingga kegencet tuh. Dia gak bisa berakselerasi. Menyalurkan kesadaran kepada yang punya nafs supaya ayo sholat dong. Udah jam tuh, udah azan tuh. Itu. Ayo zakat dong. Ayo pergi haji dong. Ayo saum Senin Kamis dong. Itu. Karena takwanya kuat. Maka ruhnya menjadi benderang. Benderang banget.
Itu. Makanya kalau nafs itu kayak rumah. Rumah itu nafs. Di dalamnya ada kamar-kamar. Itu bukan nafs. Udah qalb tuh. Qalb juga ada bahagian-bahagiannya. Itu. Ada bahagian, ada sudur, sodr, dada, kemudian nafs, kemudian qalb, kemudian fuad, kemudian lub. Nanti kita akan jelasin satu persatu. Itu. Nah, ruh itu faktor yang membuat diri kita menjadi manusia yang potensial, sempurna, lengkap. Jadi bukan karena akal, enggak. Wilayah akal itu wilayah yang bisa kejangkau oleh ilmu. Itulah ruang ilmu pengetahuan, itu wilayah akal. Tapi enggak bisa sampai di akhirat. Enggak bisa sampai di akhirat. Enggak bisa menemukan konsep yang namanya Allah. Bahwa hidup itu punya Allah, punya Tuhan. Enggak bisa memiliki keterpilahan furqan untuk menjadikan kitab apa yang menjadi panduan. Kalau andai katanya dengan akal semata-mata. Makanya banyak orang yang seliweran keluar masuk lagi, keluar lagi, keluar macam-macam. Karena akalnya lemah. Tapi kalau radar hatinya kuat, keren banget. Keren banget. Ruhnya benderang, Pak. Karena faktor yang membuat kita berbeda dengan makhluk Allah di luar manusia itu karena kita punya ruh, Pak. Karena kita punya ruh. Kalau enggak, kita sama dengan maaf banget. Binatang, kambing, domba, kerbau, sama. Karena kita dikasih ruh. Fa'idha sawaituhu, ketika susunan biologis manusia telah disempurnakan dalam rahim ibunya, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka kutiupkan ke dalam janin itu min ruhi, sebahagian dari ruhku, ruh ciptaanku, ruh koleksiku. Sehingga manusia yang terdiri dari tubuh jasmani, ketika masuk ruh lengkap. Dia menjadi makhluk. Fa'ansya'nahu khalqan akhar. Dia menjadi makhluk yang berbeda, makhluk yang lain, makhluk yang eksklusif betul. Berbeda dengan yang lain. Itulah manusia. Maka kalau manusia mampu menyadari potensinya, itulah qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kalau gagal, tsumma radadnahu asfala safilin. Karena dia gagal memahami potensi dirinya. Itu. Jadi Pak Ustadz, makanannya sama. Makanannya sama, Pak. Al-Quran yang pertama tuh. Dan paling utama. Jadi kalau kita nggak baca 1 bulan aja, 1 tahun, karatan, Pak. Karatan. Susah kembali, Pak. Membuat kita kembalinya susah. Saya baru dapat bocoran dari dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Jantung Matraman. Saya tidak perlu kasih tahu namanya. Bapak, jantung itu sekali berdenyut, jaraknya itu mengedarkan darah itu perjalanannya sejauh 93 kilometer. Jadi tubuh kita ini kompleks banget, Pak. Kalau diurai seluruh jaringan-jaringannya, sel-selnya, itu sampai 93 kilometer. Dan itu ditempuh hanya dalam waktu 23 detik, Pak. 23 detik. Ayo, psikolog ulung kita namanya Rasulullah SAW. Bocorin kepada kita. Syaitan juga masuk ke dalam diri kita, menggoda diri kita melalui sel-sel darah kita, aliran darah kita. Jadi kalau kita sedetik
saja, gue kepengen nih, nyolong nih. Seketika itu juga dia langsung bawa kita jauh banget tuh. Lalu kemudian seketika kita merasa nyaman dengan maksiat yang kita sedang pikirkan. Belum lagi di action. Bayangkan tuh, bayangkan. Maka kerja syaitan itu luar biasa cepatnya. Kilat sekali. 1 menit berapa denyut itu. Dan syaitan udah berseliweran, udah nari-nari dalam diri kita itu. Nari-nari dalam diri kita. Makanya kita berlama-lama marah sama anak. Syaitan senang sekali itu. Syaitan senang sekali. Dia menginjeksi pemikiran kita. Konsep itu bukan haram, halal itu. Udah. Akhirnya jatuh deh kita. Jatuh. Karena apa? 1 menit saja sekian banyak denyut. Dia udah nari-nari. Kita jadi rasa nyaman dengan. Padahal zona tidak aman itu. Kita tidak berada pada zona yang aman. Pada lingkungan Allah. Bahkan sampai dalam sholat pun lagi berdenyut. Ada syaitan dalam diri kita. Kita enggak khusyuk-khusyuk dalam sholat kita. Karena canggih banget strategi jerat-jerat yang digunakan oleh syaitan untuk kita. Itu. Saudara-saudaraku sekalian, ya Allah. Makanya kita harus tahu ini semua. Semua ada bocorannya dalam Al-Quran. Tinggal kita sesuaikan diri kita dengan Al-Quran. Itu. Makanya ini pertemuan pertama kita bahas kekayaan dalam Islam. Kedepan kita masih ngebahas kekayaan. Karena kita masih baru membahas fungsi kekayaan sebagai instrumen syukur. Itu baru 1 jalur karena sholat pun instrumen syukur kita. Jadi kalau kita reduksi harta, alhamdulillah sebagai instrumen syukur. Jadi kalau kita nggak punya harta bukan berarti berhenti syukur. Enggak. Kita boleh pakai yang lain untuk syukur kepada Allah. Nanti kita akan ngebahas pada pertemuan yang akan datang. Itu. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.